Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada handphone Oppo seri A57 kalau nggak salah ya. Seri Oppo A57. Ini kendala LCD mati ya. Jadi LCD-nya ini sudah saya lepas ya, jadi nggak saya lihatkan. Nah, ini sudah saya belikan dan sudah saya tes di sana. Ini saya belikan yang merek LF ya, Live Future. Ini bukan promosi ya, tapi karena dapatnya ini plus ini juga merek yang lumayan bagus. Nah, sekaligus ganti frame ya, tulangan untuk tatakan LCD karena di bawaannya itu melengkungnya ke arah LCD, jadi kalau dipaksakan itu bisa pecah bagian tengahnya. Dan memang diluruskan itu ya bisa dibilang bisa, cuman nanti apa ya, jadi nggak maksimal, plus ngerinya kalau malah patah gitu, jadi belikan yang baru. Jadi melengkungnya ke arah ke ini ya tentunya, tengahnya itu ke bawah gitu, melengkung ke bawah gitu. Oke, jadi untuk pemasangan ini saya ambil dulu bagian earpiece-nya ya, di bagian speaker atas. Nah, di LCD ini untuk tadi waktu saya tes di toko spare part normal ya, lancar dan sentuhan juga enak, responsif juga. Jadi saya langsung akan pasang saja. Untuk stiker-stiker ini saya lepas supaya nggak mengganjal ketika ditempelkan ke frame-nya. Walaupun ini tipis kertasnya, tapi lumayan mengganjal ya teman-teman, dan ditakutkan malah nggak presisi ke frame-nya. Jadi sebisa mungkin yang kira-kira mengganjal plastik ininya, nah itu mending diangkat aja supaya benar-benar bisa nempel di frame-nya dan rapet, nggak ada lubang untuk cahaya LCD keluar. Untuk tahapan yang pertama ya, ini LCD saya tempelkan dulu, saya pasang dulu di frame yang baru nanti masang bagian mesinnya, komponen mesinnya, mesin atas dan juga mesin bawah, plus yang lain, baterai dan sebagainya. Nah, untuk LCD tipe ini ya sudah banyak yang menggunakan ya, teknis juga, dan ini lumayan worth it ya, lumayan bagus kualitasnya, dan harga juga sedikit lebih mahal dari merek-merek LCD yang lain. Tapi secara kualitas memang sepertinya bagus ya teman-teman, karena waktu saya tes tadi responsifnya nggak ngelak, artinya hampir seperti orinya. Oke, ini saya pasang di frame yang baru. Jadi kendala handphonenya, LCD-nya patah ya, maaf, fleksibelnya putus gitu ya, fleksibelnya putus, entah putusnya karena apa ya, yang jelas fleksibelnya putus. Saya nggak sempat ngerekam untuk pelepasan LCD dan juga pembongkaran handphonenya, ini langsung ke pemasangan LCD orinya. Sebenarnya LCD-nya masih mulus ya, masih mulus bagus, cuman bagian fleksibelnya putus ya, karena saya belum bisa untuk jumper fleksibel, jadi nggak saya kerjakan untuk jumpernya. Itu sebenarnya tinggal di jumper bisa ya, cuman ya harus teliti, kemudian waktunya harus luang banyak, plus ada mikroskop ya, lebih bagus, jadi kelihatan jalurnya walaupun kecil. Dan juga perlengkapan juga saya nggak komplit gitu ya sebenarnya. Untuk jumper juga nggak ada alatnya, terutama mikroskop. Ya seperti biasa untuk pengencangan LCD saya gunakan
karet ya. Yang penting jangan terlalu kencang untuk muter karetnya, sekali aja, taruh sekali begitu. Karena ditakutkan kalau terlalu kencang nanti LCD ketekan kemudian bisa retak, bisa nanti LCD-nya ketekan bagian dalamnya, akhirnya bercak dan sebagainya. Nah, itu. Ya, trik untuk memakai karet ini sudah saya gunakan juga dari lama ya. Saya kalau masang LCD seperti ini terus. Terkadang menggunakan isolasi juga bisa. Tergantung selera teman-teman pokoknya. Nah, ini sudah kering ya, sudah saya lepas tadi, dan ini saya lihat untuk LCD-nya alhamdulillah presisi. Jadi merek yang LF ini memang banyak yang mengatakan yaitu tingkat kepresisiannya bagus gitu. Ya walaupun KW tapi bagus. Jadi handphone ini kerusakannya LCD ya. Tadi yang pertama, yang kedua frame-nya melengkung. Terus bagian fleksibel penghubung mesin bawah ke atas itu error ya. Mungkin ada yang short jalurnya. Jadi daripada saya bingung nyari jalurnya yang mana, mending langsung saya belikan baru juga. Jadi 3 komponennya LCD, frame, dan juga fleksibel ini sudah kayak memasang mesin baru ya. Nah, ini ada bagian mesin bawah, bukan mesin ya, tatakan mesin bawah yang berlebih untuk ininya di framenya. Jadi saya akalin dengan cutter, saya potong. Jadi untuk fleksibel yang penghubung mesin bawah ke atas ini error ketika ngecas, dia nggak ada arus ya teman-teman. Nah, itu yang kemarin waktu pertama kali ngecek saya kira rusak di bagian mesin ya, tapi mesin ini waktu saya tes di PSU itu arusnya normal ya. Arusnya itu bergeraknya normal untuk arusnya. Makanya saya beranikan untuk membeli LCD biar bisa dites langsung. Ternyata memang nyala, dan saya cek di bagian cas ya. Saya colok cas, kemudian jalurnya untuk vibasnya itu keluar 5 volt. Cuman ke atas nggak keluar 5 volt. Nah, ini saya udah mulai ngerucut, curiganya pasti di fleksibel. Gitu. Dan benar saja ketika dipasang fleksibelnya ya nggak bisa ngecas, plus nggak bisa dihidupkan juga. Namun ketika fleksibelnya saya lepas, lalu baterainya saya pasang dan LCD baru saya pasang di tempat toko spare part, itu nyala langsung gitu. Berarti kalau fleksibelnya dipasang malah nggak bisa nyala. Nah, itu juga heran saya kenapa kok bisa begitu gitu ya. Mungkin teman-teman yang paham bisa komentar ya untuk berbagi ilmunya. Mungkin karena jalur di fleksibel short jadi ngaruh ke power ya, jadi nggak bisa connect mungkin. Nah, ini pemindahan ya, mulai saya pindah komponen-komponen di mesin bawah dan atas, termasuk pokoknya ketika teman-teman ingin memasang mesin ke frame yang baru dari frame yang lama, itu usahakan benar bagian komponennya jangan sampai kelewat walaupun kecil gitu kalau bisa. Jadi ya benar-benar kita tinggalkan frame-nya aja gitu, jangan ada komponen yang lain. Kecuali kalau komponennya rusak. Ini kabel antena. Untuk komponen mesin atas sudah selesai ya, tinggal kita rakit. Sebenarnya untuk pemindahan ini cukup mudah ya teman-teman. Tinggal kitanya teliti ya, kemudian
berani ya membongkar gitu, karena ini handphone orang gitu. Kalau handphone sendiri nggak masalah, tapi kalau handphone orang kan terkadang ada rasa khawatir, terus takut rusak dan sebagainya, malah tambah rusak. Ini sebelumnya juga sudah saya konfirmasi juga ke usernya, rusaknya di LCD, kemudian di frame, dan juga ada yang lainnya dengan tarif biaya kurang lebih sekian, itu tawarkan. Ternyata usernya mau, ya sudah, kita langsung gerak. Jadi kalau usernya mengatakan nggak usah, ya kita cancel, kita kembalikan seperti semula. Ya mungkin buat teman-teman juga ya, karena ya sempat ada bukan kabar sih, cerita kalau ada teknisi yang memberikan biaya ketika handphone sudah jadi. Nah, jadi user nih tahu-taunya ngasih harus bayar biaya sekian. Nah, itu kemahalan, akhirnya bingung, nggak bisa bayar kan. Akhirnya sama teknisinya dirusak seperti awalnya gitu. Ya memang kalau memang user nggak ini, ya memang kita kembalikan seperti apa adanya. Cuman nggak deal di awal itu juga kurang pas gitu teman-teman ya. Jadi di awal itu kalau bisa dijelaskan, nggak harus detail kerusakannya apa, yang jelas kurang lebih rincian biaya yang diperlukan sekian. Kalau mau ya dilanjut, kalau enggak kembalikan. Jadi benar-benar kita kerja ya sesuai apa yang sesuai dengan SOP lah gitu. Kalau usernya sepakat dengan harganya, ya nggak keberatan, ya kita jalan. Kalau keberatan, ya mending kita cancel begitu. Jadi jangan sampai kita benerkan handphonenya udah jadi, udah mulus, udah siap pakai, dan biaya mahal, dan user nggak tahu, tiba-tiba begitu tahu harganya, wah nggak bisa bayar, nah, kan bingung gitu. Jadi ya mending di awal ada kesepakatan yang jelas seperti apa gitu ya teman-teman ya. Ini kemarin juga sudah saya tanyakan ke user, ya kalau nggak bisa saya akan pasang lagi, rakit kembali dengan apa adanya, tinggal LCD-nya nanti dilem gitu. Jadi kondisi datang LCD itu sudah nyoplok, sudah hampir nyoplok gitu. Jadi begitu saya mau angkat, ternyata udah kelepas gitu. Jadi lemnya sudah nggak nempel lagi di LCD. Nyala ya, alhamdulillah nyala. Ini saya tes sebentar sebelum saya pasang baterai sebagainya. Oke, nyala ya, normal. Sentuhan juga normal. Oke. Jadi untuk penggantian seperti ini ya, kerusakan apapun ya teman-teman, kerusakan apapun itu perlu kita konfirmasi ke user. Kalau usernya nggak bersedia, ya kita jangan gegabah untuk mengerjakannya gitu. Kalau ada misal ada yang bertanya, kalau ganti LCD kemudian frame seperti ini, kira-kira biayanya berapa bang ya? Kalau untuk biaya itu nggak sama ya, tiap user nggak sama, setiap teknisi itu ya teman-teman. Apalagi tiap counter itu biasanya beda-beda, tergantung counter, kemudian tergantung juga wilayahnya di mana gitu. Kadang di wilayah sini dengan wilayah yang misal di Jakarta atau di Bandung atau di Lombok itu beda, di Kalimantan itu beda gitu. Mungkin ya semisal di sini harga pasang LCD, ya ganti LCD misal itu 400 misalnya, itu di Jakarta bisa 500. Contoh merek misal HP ini ya, misal ini saya gambarkan misal aja, ini bukan asli harganya ya. Misal saya kasih tarif 400 ganti LCD di sini. Di Jakarta mungkin bisa lebih mahal,
bisa 500 gitu. Jadi nggak sama ya teman-teman. Jadi jangan dipatok semua teknisi mahal. Ada juga yang murah, itu tergantung tempat dan keadaan di sekitar situ gitu. Oke ya, ini tinggal saya rakit, tinggal saya pasang baut ya teman-teman. Ini unit Oppo A57 2020. Ya cukup mudah ya teman-teman, pengantian tinggal berani, ketelitian, terus hati-hati ya, jangan sampai komponennya benar-benar kelewat. Walaupun satu baut harus kita pasangkan dengan baik, karena ya nggak sedikit user itu ada yang komplain kok bautnya nggak lengkap dan sebagainya. Nah, jadi kita pasangkan semuanya, meskipun baut satu biji tetap kita pasangkan. Oke ya, ini pemasangan untuk mesin bawah atas fleksibel dan LCD sudah selesai, tinggal kita rakit untuk bagian kita pasangkan bagian backdoornya. Oke ya, nyala. Alhamdulillah. Jadi mungkin segitu saja ya teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman, bisa bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.